Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali di podcast Dakwah Jateng. Edisi hari Selasa pukul 8 malam waktu Indonesia Barat bersama saya Yopi Al-Ghifari. Seperti biasa di podcast kali ini kita akan membahas isu-isu terkini yang sedang menjadi pembahasan masyarakat ya, sehingga kita akan membedahnya dalam sudut pandang Islam. Hari ini saya sudah ditemani oleh beberapa narasumber di studio dan di on air ya. Pertama yang di studio ada bersama saya seperti biasa Ustadz Abdullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya. Semangat ya. Semangat. Hari ini kita mau membahas persoalan yang cukup viral ya, ramai, sedang ramai. Viral dan panas. Panas ya. Sama seperti studio ini. Kemudian yang kedua narasumber saya yang on air hari ini bersama saya adalah Pak Raub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beliau ini pengamat politik luar negeri ya, yang dimana kita sebelumnya pembahasan tentang geopolitik ya, khususnya internasional, itu kita banyak mendapatkan insight dari beliau, dan hari ini kita akan membahas tema kalau ada Ustadz Raub dan Ustadz Abdullah, ini tentu saja pembahasannya bukan lokal ya. Kita akan membahas tentang geopolitik internasional, bagaimana Iran versus Israel dan bagaimana sikap ya atau peran umat Islam ya dalam hal ini, supaya tidak simpang siur, karena kemarin sempat ada seorang dai ya yang menjadi pembicaraan hangat ya, yang menyatakan pernyataan bahwa Iran itu melakukan serangan bukan untuk membela Palestina. Nah, ini kita mau mulai dari situ dulu ya. Saya ingin mendapatkan pandangan, terutama dari Ustadz Rauf dulu lah. Ada seorang dai ya kemarin mengatakan tentang bahwa Israel itu tidak melakukan, Iran itu melakukan serangan bukan karena untuk membela Palestina. Nah, tanggapan antum bagaimana melihat kesimpulan ini? Ya, baik. Kalau kita melihat fakta-fakta yang mengikuti ketika kemudian Israel memulai untuk serangan ke Iran, terus kemudian juga respon dari Iran sendiri ketika kemudian mengetahui adanya serangan Israel tersebut, memang kita melihat ada beberapa hal yang patut dicermati ya, bahwa ketika kemudian awal-awal eskalasi itu muncul sebelum tanggal 13 Juni, didahului oleh beberapa peristiwa yang kurang lebih sama, yaitu penyerangan Israel dan itu berarti kadang iya kadang tidak, atau dengan Amerika Serikat ke basis-basis militer atau yang menjadi proksi perpanjangan tangan Iran, maka kemudian respon Iran sangat hati-hati. Ketika itu terkait dengan kepentingannya sendiri nasional secara langsung, dia langsung memberikan respon. Tetapi kemudian dia membalut misinya dengan melakukan pembelaan terhadap Palestina. Yang itu dia perkuat dengan mengacu kepada proksinya di Houthi, Yaman, dan kemudian Hizbullah sebagai perpanjangan tangan yang tidak terelakkan. Meskipun Iran belum mau mengakui secara terbuka keseluruhan peran untuk memberikan support senjata ke Houthi dan Hizbullah. Nah, dari perbandingan ini, maka kesimpulan bahwa sebetulnya Iran melakukan serangan terhadap Israel untuk membela Palestina memang wajar menimbulkan banyak keraguan. Karena apa? Tidak setiap dari serangan terhadap Gaza atau Palestina, Iran langsung memberikan respon, kecuali kemudian serangan terhadap Palestina itu ada item atau kemudian timing yang bisa memberikan keuntungan dalam negeri ke Iran, terutama ke rezim yang sekarang. Jadi bisa dipahami
bahwa kesimpulan itu muncul. Nah, ditambah dengan kemudian kita melihat ada jeda ketika kemudian Iran memberikan respon terhadap serangan Israel yang jeda serta cakupan wilayah dan lain-lainnya agak sulit untuk kemudian disimpulkan membela Palestina, kecuali bahwa itu demi kepentingan politik dalam negeri Iran. Apa kepentingan politik? Kita mengetahui bahwa di Iran ketika kemudian terjadi eskalasi antara Israel dan Iran, internet dimatikan oleh pemerintah Iran dalam rangka meredam kemungkinan potensi pihak-pihak yang selama ini ingin menggulingkan rezim memanfaatkan untuk menyusun kekuatan. Dan sebagaimana juga kita tahu bahwa Israel atau Amerika memberikan dalih kesempatan kepada pihak-pihak yang selama ini menjadi oposan di Iran untuk memanfaatkan situasi seperti ini. Jadi ini yang juga saya lihat bahwa tidak sepenuhnya serangan Iran ke Israel memang untuk membela Palestina, yang jelas demi kepentingan politik dalam negeri Iran sendiri. Baik. Khususnya adalah penguasa yang sekarang ada di Iran, begitu. Ya, baik. Berarti Anda sepakat ya? Berarti artinya secara pengamatan politik, ini pengamatan politik ya. Cuman kan karena masyarakat itu kan bergeraknya kan bukan karena pandangan politik, alias ya tadi ya ada persoalan perasaan. Artinya berarti memang ada chance ya, atau secara pandangan politik memang demikian ya kepentingannya terhadap serangan daripada Iran ke Israel. Baik, ini menarik ya. Tadi kan disampaikan oleh Ustadz Abdul Rauf ya tentang ternyata memang ya benar, memang ini secara ilmiah ya, artinya bukan sekedar opini ini. Secara ilmiah memang secara eskalasi politik emang sebetulnya ya kita tahu lah ya bagaimana Iran sebetulnya. Tapi apakah kemudian dengan kondisi umat yang sekarang ya kan sempat senang gitu Israel diserang begitu. Walaupun ternyata ya kebanyakan masyarakat melihatnya bahwa oh ini Iran cuman Iran nih yang berani membela Palestina gitu. Kalau tadi kata Ustadz Abdul Rauf, oh tunggu dulu gitu. Serangan ini bisa memiliki banyak kemungkinan begitu. Salah satunya tadi bahwa ini ada kepentingan dalam negeri. Nah kalau dari Ustadz sendiri, Ustadz Abdullah melihat kaitannya dengan hegemoni ini ya, kemudian respon masyarakat itu bagaimana mempertemukannya? Ya, terima kasih ya. Jadi terkait dengan ini masalah Iran Israel ini ya. Kemudian bagaimana respon opini publik. Jadi sebenarnya publik itu tidak hanya umat Islam. Publik itu selama ini kan memang istilahnya memendam, gemes-gemes, memendam perasaan ya yang hampir sama terhadap Israel. Ya. Kita tahulah respon dunia ya terhadap genosida di Palestina itu ya. Itu menunjukkan sebenarnya dunia itu ya sangat tidak suka ya atau bahkan ingin melawan sebenarnya ya hegemoni Israel itu. Cuma ya tidak berdaya kan. Makanya reaksinya ya hanya sekedar opini di media, orasi, aksi gitu. Tapi sebenarnya kan mereka berharap ada militer yang gitu ya. Lebih dari itu. Ya. Maka mereka kemudian ada yang menyuarakan kepada penguasa ya negeri-negeri Arab misalnya untuk melakukan tindakan nyata, agresi militer. Ya, tindakan nyata menekan Zionis Israel ini supaya tidak melakukan genosida terhadap Palestina. Nah, tapi kan yang terjadi selama ini seakan-akan Israel itu untouchable. Tidak ada satupun negara, terutama negara-negara Timur Tengah atau Arab, ya, atau negeri-negeri Muslim yang berani. Kenapa?
karena di belakangnya Amerika, gitu kan. Ya. Oleh karena itu, ketika kemudian ternyata ada yang berani, ya, berani melawan Israel, apapun motif di belakangnya, gitu ya. Publik melihat apa yang ada di depannya, ya, bahwa yang selama ini ditunggu-tunggu, yaitu adanya sebuah tekanan, ya, atau perlawanan kepada Zionis Israel yang sudah luar biasa kejamnya ini, ya, itu ternyata justru muncul dari Iran, ya kan? Terlepas tadi ya, di balik itu sebenarnya kepentingannya apa? Tapi publik melihatnya ini Israel memang perlu ada yang nabok lah gitu ya. Ya, ini Israel ya dan Amerika itu perlu ada ya yang berani untuk melawan itu. Nah, dan kita melihat hari ini itu dilakukan oleh Israel. Jadi apa dilakukan oleh Iran, ya, dilakukan oleh Iran. Iran. Oleh Iran. Oleh Iran, yang dilakukan oleh Iran, gitu ya. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Iran ini seakan-akan mewakili perasaan umat manusia ya di dunia, apalagi yang Muslim ya di dunia, ya, yaitu apa? Ya, perasaan kebencian kepada Zionis Israel itu ternyata sekarang diwakili oleh Iran. Nah, itu yang saya lihat begitu. Ya. Nah, jadi wajar. Ya, walaupun ada pun kepentingan politik tadi. Nah, ya, memang itu keniscayaan ya. Karena hari ini ya, ketika konstruksi ini ya, dunia ini ya dibangun berdasarkan semangat nasionalisme dan dunia Islam juga begitu ya, tersekat-sekat di dalam sekat-sekat nation state-nya itu, maka menjadi wajar dalam kondisi sekarang ini ya, semangat nasionalisme itu kadang mengalahkan semangat ukhuwah gitu ya. Itu konsekuensi dari kemudian kemunculan negara bangsa ini. Oleh karena itu kalau dalam pandangan Islam mestinya kan ya ikatan yang harus ditegakkan itu bukan nation state-nya ya, tapi adalah ukhuwah Islamiyah itu yang digambarkan oleh baginda Rasul itu di antara umat Islam satu sama lain itu seperti satu tubuh. Ya, tapi faktanya kan yang seiman deket-deket juga situ nggak melakukan apa-apa. Inilah problem kita hari ini, ya. Problem kita hari ini bahwa ternyata dunia Islam itu tersekat-sekat dalam nation state itu, sehingga memang kepentingan nation state itu lebih dominan, bahkan kadang mengalahkan kepentingan untuk membela ya sesama saudara Muslim yang lain atas dasar dorongan ukhuwah Islamiyah. Gitu. Itu yang jadi masalah saya kira di situ. Kembali ke Pak Abdurrauf, berarti tadi kan sempat disampaikan ya, ini seperti drama opera sabun ya, dalam perang Iran ini dengan Amerika, kemudian proksi Amerika Israel, kemudian sempat kemarin ada pernyataan dari Putin untuk jangan macam-macam sama Iran, lalu ada backup juga dari Korea Utara dan Cina terutama negara-negara komunis. Apakah ini, kemudian ini tadi berita yang terbaru ya, bahwa ternyata setelah Iran melakukan serangan ke pangkalan militer di Qatar, pangkalan militer Amerika di Qatar, beberapa pengamat politik mengatakan bahwa ini jangan-jangan perangnya sandiwara ini. Nah ini kita seperti dikasih tontonan heroik, jadi dimunculkan musuh, dimunculkan pahlawan ini. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Ya. Jadi memang ketika ada penyerangan dari Iran ke pangkalan militer utama di Qatar, Iran telah memberitahukan sebelumnya. Nah ini kan aneh ini. Jadi Iran memberitahukan sebelumnya ke pihak Amerika Serikat bahwa kami akan melakukan serangan ke pangkalan utama Amerika Serikat yang ada di Qatar. Sehingga kemudian pangkalan tersebut dikosongkan dan kemudian dari kurang lebih 19 rudal
balistik yang ditembakkan oleh Iran ke Qatar hampir semuanya berhasil ditangkis, kecuali satu yang kemudian dibiarkan karena jatuh ke area yang tidak berpenduduk. Dan kemudian setelah serangan tersebut, Donald Trump memberikan respon bahwa yang dilakukan Iran itu tidak sepadan. Dan yang kedua, respon dia lah, ini yang aneh. Kami terima kasih kepada Iran yang telah memberitahukan sebelumnya sebelum menyerang pangkalan kami di Qatar. Nah, ini kan dagelan Drama kuno opera gitu. sabun ya, drama opera sabun. Ini ngaco sekali gitu loh. Ngaco artinya ini bahwa kami itu berarti ya kita yang nonton itu dibuat kecewa dengan lakon-lakon yang warnanya mudah ditebak. Iya. Artinya ya kalau membuat skenario itu yang sedikit rumit, yang kita itu susah menebak sampai ending. Lah ini kan gampang ditebak. Demikian juga ke Irak. Aneh sekali. Jadi Donald Trump memberikan terima kasih kepada Iran. Nah ini kan aduh susah dipahami gitu loh. Itu dalam konteks ini maka wajar jika banyak yang menganggap ini sandiwara. Dan kayaknya ini bukan sandiwara yang sekian. Demikian juga apalagi kalau dilihat pada timing yang hampir bersamaan, ini agak meleset dari pertanyaan tetapi berkaitan. Pemerintah Pakistan mengajukan Donald Trump untuk menjadi penerima Nobel. Nah, ini kan sandiwara yang kesekian dari negara-negara Muslim ini. Timingnya sangat tidak tepat, memberikan pesan bahwa ketika terjadi eskalasi yang luar biasa antara Israel, Iran, Amerika, Pakistan tiba-tiba muncul dengan isu yang tidak populer, mengajukan Donald Trump sebagai penerima Nobel. Apa alasannya? Berhasil mendamaikan konflik antara Pakistan dan India beberapa saat yang lalu. Kok tiba-tiba Pakistan nyelonong gitu loh. Jadi ini apa namanya kejadian yang kemudian menjadikan kita selaku penonton dalam tanda kutip itu apa ya? Kecewa ya, kecewa. Ya kecewa, ya gemes, ya kemudian putus harapan. Anti klimaks. Macam-macam lah gitu loh. Yeah. Macam-macam sekali ini yang sungguh luar biasa nih kejadian kayak gini. Ya mau ketawa, mau geli, pokoknya saya susah mengungkapkan dengan kondisi kayak gini, hanya bisa menceritakan fakta bahwa betul sandiwara yang sangat-sangat luar biasa. Itu tanggapan saya. Ya, tapi apakah pola seperti ini sering dilakukan oleh Amerika dan sekutunya? Oh iya, betul. Kami sering melihat, paling enggak saya sering mengamati apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam rangka menjaga eskalasi agar tetap pada kondisi yang panas. Panas ini berarti memberikan dampak positif kepada dia secara langsung. Ingat, jadi Amerika Serikat itu sejak tahun 58 sudah menempatkan pangkalan militernya di Timur Tengah. Jadi kalau kita hitung hingga tahun 2025 kurang lebih sebanyak 50.000 pasukan Amerika telah disebar di sana. Di mana di sana itu? Di Bahrain, Mesir, Irak, Arab Saudi, Kuwait, Yordan, Qatar, Uni Emirat Arab, plus yang agak melenceng sedikit di Turki gitu loh. Jadi Amerika punya 50.000 orang di sana yang itu statusnya adalah militer, bersenjata, ahli di negara-negara yang kemudian bertetangga langsung dengan Iran. Dan ke-8 atau ke-9 negara ini misinya satu, melindungi Israel. Jadi dari kalkulasi kasar saja kita sudah tahu bahwa di mana keberpihakan negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam, Muslim, tetapi berada di lingkar luar Iran. Ketika ada konflik seperti ini, posisinya seperti apa, keberpihakannya seperti apa, nggak terlalu sulit untuk diduga. Itu yang kemudian saya lihat. Baik, terima kasih. Ini saya juga jadi ngerasanya tadi agak sempat berpikir jangan Ayatollah Khomeini yang ini, ya presiden yang sekarang ini memang mau diibros ya bahasanya, mau dinaikkan gitu oleh Amerika kan. Kemarin narasinya kan wah sangat heroik ya. Mengajak saya mati perang akan tetap, seolah begitu, ternyata anti klimaks. Baru satu bom selesai. Nah,
kalau ngelihat ini, andai kata analisis ini tepat begitu ya. Ini tidak hanya Ustadz Abdul Rauf saja yang mengatakan demikian. Jadi beberapa pengamat politik luar negeri juga sama. Ini ya ada orang mau ngebom terus izin itu kan aneh begitu. Iya. Dan itu dibuka. Mungkin Trump ini emang agak bodoh kelihatannya ya. Dia mungkin atau keceplosan kali ya. Nah, sebetulnya kalau saya melihat, terus kalau Iran ini memang ternyata dimunculkan sebagai pemeran utama lah, bintang sinetronnya. Nah, sebetulnya kalau di mana sebetulnya posisi atau sikap negara-negara berpenduduk mayoritas Islam terhadap perang ini? Artinya yang tidak di luar skenario ini loh. Kan memang hampir mengagumkan begitu. Di tengah okupasi yang sudah cukup lama itu, ya, tiba-tiba ada negara satu berani nyerang begitu. Berani nyoba lah. Itu kan cukup, memang awalnya seru nih, tapi memang tidak menarik sebetulnya. Kan Iran sama Israel dari dulu kita tahu punya hubungan. Tiba-tiba saja menyerang terus menggunakan narasi lain, Amerika masuk, terus negara komunis coba masuk, ya kan. Ini seperti wah luar biasa, ini seperti sesuatu yang wah ini skenario besar luar biasa. Tapi negara yang lain tidak ada. Nah, ini bagaimana posisi negara-negara Muslim yang lain ini? Jadi kalau kita lihat ya dalam sejarah itu, memang semenjak dunia Islam itu terbelah ya pasca Perang Dunia I ya. Kalau sebelumnya itu kan dunia Islam itu menyatu di bawah kekuasaan Turki Utsmani itu. Terus tahun 1924 pasca Perang Dunia I itu ya, kemudian karena kalah itu kemudian dicacah-cacah itu ya melalui perjanjian Sykes-Picot itu ya. Nah, itu kan kemudian dibuatlah ini sekat-sekat maya ya dalam bentuk nation state itu ya, sehingga kemudian dunia Islam itu menjadi terbelah sekian banyak ya dengan benderanya masing-masing ya, dengan semangat nasionalisnya masing-masing. Itu sebenarnya seperti tembok maya yang memisahkan satu sama lain. Dan sejak saat itu ya memang umat Islam itu ya ditanamkan ya di tengah-tengah mereka boneka-boneka yang mewakili kepentingan Barat, dan itu terjadi sampai hari ini ya. Jadi kalau kita melihat ini pemimpin di negeri-negeri Arab ya khususnya itu nampak sekali ya, ini proksinya siapa gitu kan. Nah, jadi kayak misalnya Arab Saudi proksinya siapa ya, itu diperebutkan antara proksinya Amerika sama Inggris kan itu ya. Begitu pula nanti di Yordan. Jadi negara-negara Arab itu ya penguasa-penguasa mereka itu adalah proksi dari kepentingan Barat itu. Oleh karena itu memang kita lihat ya, kalau kemudian ini para penguasa negara-negara Arab itu tidak mandiri secara politik karena secara sejarah juga begitu ya, sehingga ya mereka ngikut saja apa kata tuannya. Ya, bahkan ketika negerinya itu ya dipasang ya senjata-senjata ya, bahkan pangkalan-pangkalan militer untuk kepentingan Amerika itu ya mereka tidak bisa menolak karena itu majikan mereka gitu kan. Dan memang Timur Tengah ini ya selain kemudian ini ya dibuat perpecahan itu ya, juga di Timur Tengah itu salah satu problem utamanya kemudian Amerika itu memasang Zionis Israel ini, itu kan, sebagai istilahnya itu ya untuk membuat tukang rusuh ya, untuk membuat instabilitas di Timur Tengah, ya. Jadi Zionis Israel ini ya adalah ya alat ya politik kepentingan Amerika dan Barat untuk membuat Timur Tengah menjadi tidak stabil. Kenapa? Karena ketidakstabilan Timur Tengah itu adalah cara supaya mereka bergantung kepada Amerika. Itu yaitu apa? Dalam masalah keamanan. Itu. Maka memang sengaja dibuat tidak stabil itu. Nah, salah satunya kemudian dibuatlah di situ, ditanamkan itu yaitu negara Zionis Israel itu. Nah, jadi problem utama Timur Tengah itu adalah keberadaan Zionis Israel yang kemudian mencaplok sekarang ini tanah Palestina itu. Maka ya apapun yang ini ya
akan dilakukan oleh negara-negara di Timur Tengah kalau berani kemudian menyentuh kepentingan Amerika ini, yaitu apa? Ya melawan Zionis Israel, membebaskan Palestina, ya pasti berhadapannya dengan Amerika. Sementara pemimpin-pemimpin mereka itu adalah antek-anteknya. Jadi sesuatu yang sangat susah kita itu berharap dari pemimpin di negeri-negeri Muslim hari ini, ya itu bisa membebaskan Palestina. Ya. Bahkan termasuk juga harapan kita kepada Iran ini, yang hari ini dunia seakan-akan ya istilahnya menjatuhkan harapannya kepada Iran kalau untuk membebaskan Palestina nampaknya itu sangat jauh ya. Itu. Apalagi kita tadi bicara ada kepentingan nasional yang harus diselamatkan oleh Iran itu. Ya. Jadi sangat sulit berharap ya melenyapkan ini ya Israel atau juga menghentikan Israel menjajah ini Palestina itu melalui tangan-tangan penguasa di negeri Muslim. Ya, itu. Iran ini sebetulnya ingin berikan kesenangan aja lah sedikit ya. Cuma memang begini. Tapi ada pelajaran yang berharga begini ya, yang bisa kita ambil dari sini. Terlepas apapun ya di belakang yang tadi kita ceritakan, tapi ada opini yang kemudian terbangun ini. Ya sekarang ini bahwa ya Zionis Israel ya yang dibayangkan menjadi sebuah negara yang sangat kuat gitu ya. Begitu pula Amerika yang dengan opini kekuatan Zionis Israel itu menjadikan kaum muslimin itu kadang frustasi untuk melawan Israel itu. Nah, hari ini paling tidak ya hari ini itu ada opini yang ini ya meruntuhkan itu ya, bahwa ternyata Israel yang selama ini untouchable, tidak bisa tersentuh, sekarang bisa gitu. Nah, ini sebenarnya pelajaran yang harusnya kita ambil ya, bahwa sekuat apapun ya itu kalau umat Islam itu punya ya kekuatan dan kemauan, itu sebenarnya bisa Israel atau juga bahkan Amerika itu ya bisa dilawan itu ya. Nah, itu paling tidak yang bisa kita ambil ya. Kita bisa bayangkan katanya, terlepas dramanya seperti apa, tapi kalau dengan satu negara ya yaitu Iran itu ya kita melihat persenjataannya sudah seperti itu dan Israel kedodoran itu kan. Apalagi kalau dunia Islam ya itu kemudian bersatu. Nah, ini sebenarnya pelajaran yang harus diambil itu adalah ya saatnya umat Islam itu, dunia Islam itu bersatu. Karena ternyata kalau kita bersatu, kita punya kekuatan, dan yang tidak kalah pentingnya kita harus punya kemauan. Karena kekuatan saja tanpa kemauan itu susah. Nah, kalau kekuatan itu ya berbicara tentang berbicara tentang kekuatan militer secara fisik ya, baik personil militer atau juga alutsisanya ya, persenjataannya. Tapi kalau kemauan ini masalah ideologis. Gitu. Nah, nampaknya dunia Islam itu sebenarnya kalau secara kekuatan, menurut saya sudah ada kekuatan itu. Secara militer ya, jumlah pasukan di negeri-negeri sekitar Timur Tengah saja itu ya, itu mungkin lebih dari 3 juta itu pasukan aktifnya itu. Belum persenjataannya. Ada di antara mereka yang juga menguasai teknologi nuklir, bahkan punya hulu ledak nuklir. Tapi persoalannya adalah adakah kemauan? Ya, kemauan untuk bersatu dan kemudian kemauan untuk ya mengalahkan ya atau menghadapi Zionis dan Amerika. Oke. Ini masalah ideologis ini. Itu. Ya, jadi kan PR kembali ke awal lagi pada akhirnya. Baik, Ustadz Abdul Raub ya. Kalau tadi disampaikan ini masalah ideologi ya. Tapi kan kita tahu bahwa kondisi faktanya kaum muslimin atau negara-negara Islam hari ini
Apalagi yang deket-deket itu udah memberikan gambaran yang jelas betapa takutnya mereka sebetulnya terhadap bercengkramnya ya kekuatan politik dari negara-negara seperti adidaya seperti Amerika dan sekutu-sekutunya. Sampai bahkan yang bersinggungan langsung saja tidak berani begitu menurunkannya. Nah, kalau melihat keadaannya fakta seperti sekarang, mungkin nggak apa yang terjadi yang disampaikan dengan Ustaz Abdullah tadi? Kalau itu mungkin, bagaimana bisa terjadi kira-kira? Ya, memang kuncinya adalah kemauan, dalam hal ini adalah adanya cita-cita ideologis, bukan cita-cita yang apa namanya kepentingan nasional. Karena cita-cita ideologis bagi negara itu passion ya. Passion artinya kemudian diperjuangkan tidak merasa sebagai sebuah satu beban, tetapi sebagai sebuah kewajiban yang dia menikmati, enjoy. Ini. Nah, ketika kita melihat dengan sudut pandang itu, maka insya Allah bisa Indonesia bersatu. Ada satu contoh ketika kemudian kekuatan yang sangat mewakili ya secara opini politik ketika konflik antara India dan Pakistan. Memang tidak head to head secara langsung, tetapi kita tahu bahwa Pakistan sebagai negara Islam bahkan sekarang dengan Muslim terbesar di dunia melampaui Indonesia dalam satu entitas negara telah memenangkan perang udara terhadap India beberapa bulan yang lalu dengan satu teknik yang luar biasa. Belum pernah ada dalam sejarah bahwa di dalam suatu kesempatan dua negara yang secara proksi itu apa namanya agak berbeda kubunya melakukan atau pengerahan hampir 175 pesawat tempur. Dan keduanya melakukan pertempuran dengan pesawat tanpa melewati batas negara lain. Jadi mereka saling menembak misil itu dari negara mereka masing-masing. Karena apa? Ada regulasi yang memagari kedua negara itu untuk tidak menggunakan pesawatnya melewati negara lain. Kalau Pakistan dipagari oleh Amerika dengan F-16-nya, maka dia apa namanya beli C-10C dari China, sementara kemudian India dia membeli Rafale dari Perancis yang dipagari dari kode-kode untuk penggunaan misil buatan India sendiri. Nah, ini satu contoh yang kemudian bisa menjadi pelajaran bahwa dunia Islam sangat kapabel jika punya kemauan ya. Nah, masalahnya yang kita lihat seperti Bahrain, Mesir, Irak, Saudi, Kuwait, Yordan, Qatar, UEA atau Turki yang notabene berada pada lingkar Palestina atau Iran lah dalam konteks atau Israel karena saling berdekatan, nggak punya kemauan tersebut. Nah, ketidakpunyaan kemauan karena mereka tergantung Amerika, tetapi yang tergantung adalah entitas kecil para rezim. Sementara rakyat mereka sebetulnya pro sekali dengan Gaza, dengan Palestina, dengan melenyapkan Israel. Nah, ini yang kemudian kita melihat ada segelintir pemimpin yang berada pada negara-negara itu yang kemudian memang dipelihara oleh Amerika Serikat dengan kemudian dipertontonkan bahwa ini loh kalau nggak nurut kami kejadiannya kayak Qatar diserang Iran, maka kemudian sambil mempertontonkan seperti itu Amerika Serikat menawarkan dagangannya yaitu senjata ke negara-negara tersebut. Dan itu kan memang ya cara yang paling ampuh ya, mempertontonkan langsung pembuktian di lapangan terkait dengan keampuhan senjata yang dijual sambil kemudian mendesak negara-negara itu proksi yang punya pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah untuk segera menyetujui tawaran senjata itu. Kalau enggak bernasib seperti Iran atau negara lain. Jadi ini yang kejadian penting menjadi pelajaran bagi kita bahwa kemauan itu utama. Patut dicatat bahwa Israel itu bergantung kepada alat, bergantung kepada negara, bergantung kepada orang, bergantung kepada hamba. Sementara kaum muslimin kemenangan itu ketika ia menggantungkan
seluruh kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang lebih penting sebetulnya menjadi modal kemenangan. Itu catatan saya kira-kira. Baik, terima kasih. Oke, ini kita di akhir sesi. Saya mau kesimpulan lah dari kedua pembicara saya pada malam hari ini. Apa kunci kemenangan perang kali ini? Apakah bagi kaum muslimin ya tentu saja, apa kunci kemenangan kaum muslimin supaya kita nggak kena terus nih drama-drama seperti ini ya, drama-drama heroisme, mempertontonkan ya terlepas dari ini tentang kita tidak boleh menghilangkan fokus bahwa Palestina itu tetap menjadi korban Ya. di sini, tidak bisa lepas dari itu. Ini kan kita dikasih tontonan selingan ini, ya sehingga kita kabur begitu ya, fokus kita bahwa Palestina itu belum berubah keadaannya, hanya karena serangan 1-2 kali dari Iran ke Israel begitu. Nah, apa yang bisa membuat kaum muslim ini harus disadarkan kembali begitu, melihat tujuan utama besar ini? Ya, baik. Jadi tadi sudah kita perbincangkan sebenarnya problem utama yang dialami umat Islam sehingga kita itu cenderung ya jadi permainan ya politik negara-negara besar ya. Bahkan banyak negeri-negeri muslim itu menjadi follower. Kenapa? Ya karena penguasa-penguasanya itu boneka-boneka mereka itu ya. Nah, oleh karena itu ya mungkin mestinya kita kembali kepada apa yang dulu pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Jadi desain umat Islam itu yang akan menyelamatkan kalau ada pemimpin ya umat Islam, pemimpin yang bisa menyatukan umat Islam. Ya, bukan pemimpin negara. Bukan pemimpin nation state itu. Ya, karena Rasul kan sempat ya bersabda al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqu bihi. Imam ya pemimpin kaum muslimin ini ya imamul muslimin ya, atau yang biasa dalam bahasa fikih itu ya atau dalam beberapa hadis disebutkan adalah khalifah. Jadi imam atau khalifah itu junnah, yaitu ya perisai, yuqatalu min waraihi wa yuttaqu bihi ya. Jadi kaum muslimin itu akan berperang memerangi musuhnya itu di bawah kepemimpinannya. Jadi imam ya itu akan menyatukan seluruh potensi negeri-negeri muslim, seluruh kekuatan umat Islam ya itu untuk memerangi musuh-musuh umat Islam. Wa yuttaqu bihi gitu, dan dialah yang akan menjaga keberadaan umat Islam. Maka imam inilah yang ya kata Rasul akan menjaga setiap jengkal tanah kaum muslimin ya, termasuk ya Palestina. Nah, ya hari ini umat Islam itu memang tidak memiliki imam yang menyatukan ini. Ya, sekarang imamnya justru bukan menyatukan. Imam-imam dalam tanda petik ya, pemimpin-pemimpin di negeri-negeri muslim itu bukan pemimpin yang menyatukan, tetapi pemimpin yang mencerai-beraikan. Ya, pemimpin yang kemudian membuat dunia Islam itu ya terpecah belah itu. Maka mestinya ini pelajaran ya, saatnya umat Islam itu menyadari betapa pentingnya hari ini ya umat Islam itu bersatu. Ya. Oleh karena itu penting ya kita harus terus menyuarakan persatuan dunia Islam itu. Ya, dunia Islam dengan potensi kekuatannya itu harus disatukan. Nah, itulah ya pemimpin, imam atau khalifah itu. Ya. Okay. Saya pikir ini poin pentingnya ya yang bisa kita ambil pelajaran dari problem Palestina ya, problem Iran dengan Israel. Ini betapa umat Islam itu hanya jadi bulan-bulanan permainan politik negara-negara besar karena kita bukan pemain tapi kita follower. Gitu. Maka saatnya ya kita ini harus menjadi pemain. Kitalah yang kemudian ya mengendalikan politik dunia ini. Ya, kenapa? Dunia itu butuh kedamaian, dunia itu butuh keadilan, dan misi itu ada pada Islam. Gitu. Ya, jadi kalau ya Islam yang memimpin itu, maka ada jaminan bahwa dunia ini akan mendapatkan kedamaian dan keadilan.
Karena misi dari umat Islam dengan kepemimpinannya itu adalah rahmatan lil alamin gitu. Kita tidak punya misi kemudian menjajah sebuah negara, mengeksploitasi sebuah negara, enggak ada. Dalam Islam itu misinya adalah membawa rahmat, membawa kebaikan. Tidak hanya kepada umat Islam, tapi juga umat-umat lain ketika berada di bawah kepemimpinan Islam itu semua dirahmati, gitu. Semua diperlakukan dengan adil, pertikaian mereka akan diselesaikan, dengan ini permusuhan dihentikan, gitu kan? Nah, ketika apa? Ketika kemudian mereka itu bisa hidup damai di dalam di dalam dalam kekuasaan yang dikendalikan oleh Islam yang misinya adalah membawa rahmatan lil alamin. Baik. Berarti saat ini tinggal nunggu negara ideologi ketiga ya kalau kita sebut ya. Negara ideologi kan saat ini negara ideologi baru ada 2 ya kan? Rusia sama Amerika ya kita bilang begitu. Yang lainnya kan ngikutin aja. Nah, saatnya berarti nanti kita butuh satu lagi nih ya. Satu lagi. Karena memang ternyata Islam itu bisa mengatur urusan tersebut. Nah, saya pengen analogi logis lah atau roadmap yang logis bagaimana logis secara politik ya. Secara politik bagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah itu bisa terjadi di dunia Islam hari ini. Yang secara fakta memang kita terpisah, terpecah-pecah tadi. Secara geopolitik, bagaimana itu bisa terjadi? Sebagai penutup ini. Ke saya ini. Ya dong. Ya, jadi secara umum kita sudah melihat bersama-sama tentang adanya potensi pada diri kaum muslimin yang dipertontonkan membuka mata kita terhadap tempurung yang selama ini menutupi kita. Jadi jargon-jargon itu sudah runtuh dengan kemudian kekalahan India yang lebih besar dari Pakistan dan kemudian kehancuran Israel yang katanya dilapisi 4 lapis Iron Dome dengan spesifikasi masing-masing yang sangat presisi dan kemudian juga kelemahan Amerika Serikat yang menggantungkan kepada senjata dan kemudian sekarang pun sedang ada arah yang kuat untuk kemudian memaksulkan dia, maka sebetulnya sekarang saatnya kaum muslimin untuk melihat bahwa kaum muslimin sudah dibekali dengan kesempurnaan modal untuk kemenangan. Apa itu? Secara kekuatan iman dan kemudian secara kekuatan senjata. Secara iman jelas untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, secara senjata kalkulasi yang kemudian diakumulasikan dikumpulkan oleh hampir seluruh pengamat politik menyatakan bahwa kaum muslimin jika bersatu akan melebihi kekuatan baik dari alutsista, jumlah tentara aktifnya dan lain-lain. Nah, tentu roadmap politik ke depan yang kemudian perlu untuk gelorakan dan disatukan adalah tidak sibuk berbantah-bantahan dan ego kelompok, baik itu dalam bentuk mazhab ataupun kemudian batas nation state, dan kemudian menjadi satu bahwa sebetulnya mereka punya satu musuh dan mereka sebetulnya adalah bersaudara. Harapannya kemudian ke depan para pemimpin negara-negara Islam ini tahu bahwa rakyat mereka itu menghendaki bersatu di negara-negara yang saya tadi sebutkan, Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab, rakyat mereka bersatu. Hanya segelintir para pemimpin yang sedikit itu yang kemudian memecah belah rakyat mereka sendiri. Itu closing statement dari saya. Baik, terima kasih. Ya, demikian saudara yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan pada malam hari ini dalam podcast Dakwah Jata.